Tuhannya orang Yahudi dan Islam sama. Tapi orang Yahudi menganggap Tuhannya Kristen itu berhala. Mereka sebut sebagai Avodazara. Selamat datang di kebenaran, udah di Kristen aja. Jadi penyembah berhala, jangan balik ke Islam. Oke, aku mau nanya Abi. Abi, Abraham Moses, bapaknya si Saddam Hussein, sama pendeta Beluku Suntur Saifuddin Ibrahim sama nggak? Tanyakan kepada itu beruang muka kamu itu. Tanyakan itu monyet kamu itu. Itu monyet bukan beruang. Ini monyet. Ya, tanyakan dia nyemok. Nah, nyemok. Kok aku nanya nggak mau dijawab semua? Kirodatan khosyin. Nah, saya nanya Pak, gimana Abi? Saya nanya sama nggak Abi Saifuddin dengan Saifuddin Ibrahim, ayahnya dari Saddam Hussein. Soalnya namanya udah ganti sekarang jadi Abraham Moses kalau nggak salah. Abraham Moses. Ngapain saya jawab? Pokoknya nggak ada pertanyaan, nggak mutu. Tapi banyak orang Kristen, Abi, bilang Tuhannya perjanjian lama sama perjanjian baru nih beda total nih, Abi. Bahkan biarin Marsion bilang nggak ada masalahnya, yang penting damai sejahtera. Yang penting orangnya toleransi dan tidak merusak masjid kalian. Itu sudah cukup. Kalau Abi toleran, kenapa di Amerika dirusak? Abi, di Amerika dibilang kalau Jumatan dilemparin tuh masjid-masjid. Biarin aja. Loh, tadi toleran. Oh, nanti saya ini mau saya lakukan itu. Itu di LA itu ada dari sini. Nggak lama, cuma setengah jam saya ke itu At-Thohir itu yang diresmikan sama Menteri Thohir dulu itu. Masjidnya. Mau Abi lempar? Iya. Wih, mantap Bi. Tunjukkan ajaran kasihnya Bi, mantap. Oh, itu kasih batu namanya, kasih batu. Kasih batu Abi. Iya. Kasih makian, mantap. Pokoknya kamu nggak pantas ini karena kamu dulu bikin video mau menghabisi saya. Itu bayaran katanya. Kayak orang punya uang aja lu. Hidupmu tinggal nyerocos doang. Lu bikin video, akhirnya videonya dihapus. Boleh saya bertanya? Tidak pernah menghapus video. Ya, boleh saya bertanya kepada Abi? Silakan. Oke, yang lain tolong di-mute dulu. Pertanyaan yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah Abi Saifuddin. Abang Asman tolong di-mute dulu. Ini pertanyaan penting ya, karena hari ini kita ditonton orang. Bapak Saifuddin yang walaupun bagaimanapun juga Anda adalah ciptaan Allah, saya tidak diajarkan untuk membenci pribadi tapi membenci perbuatan. Pertanyaan saya, sampai kapan Abi Saifuddin menghujat Nabi saya? Itu pertanyaan saya. Tidak ada ingin berhenti. Ya, boleh. Sampai 300 ayat yang menghina orang Kristen, yang mengacaukan, seperti qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Perangilah orang Yahudi dan orang Kristen. Hapus dulu ayat itu. Berarti Abi memang ingin selalu menghujat Nabi Muhammad sampai Al-Quran dihapus seperti yang Abi mau. Ya. Oke. Saya kalau ini sudah siap, saya mati, saya bunuh kalau saya Saifuddin Ibrahim. Berani saya mati. Bang Raja Nenggolan, jangan katakan kata-kata seperti itu. Sorry Bang Raja Nenggolan ya. Ini Komal diskusi kata-kata. Ya, jangan kasih seperti Abi, jangan. Ya jangan seperti Abi, biar aja dia yang lempar, kita pakai batu, kita lempar pakai apel ya. Teman-teman, di Quran persahabatan paling dekat itu Muslim dan Nasoro dan Nasrani. Iya. Itu kan Quran kamu. Kalau kami kan tadi Abi juga kutip Quran, cemana sih? Semua. Ya, mungkin izin sekali lagi saya bicara. Teman-teman yang terhormat, setahu saya ketika saya diajarkan dalam Islam, izin berperang itu ketika kami diperangi. Maka Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan tidak terlarang dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, tidak terlarang kami berbuat baik
kepada orang non-muslim asal tidak memerangi. Itu kenapa saya bersikap baik kepada Anda, Pak Saifuddin, saat ini, karena saya tidak sedang merasa terserang. Tapi ketika Anda menyerang akidah kami dengan memberikan framing dan fitnah, maka saya punya otoritas untuk menurunkan atau untuk memute, ya. Tapi kembali lagi, di sini kita sedang berdialog. Dialog ini gunanya adalah untuk memperdengarkan kepada khalayak ramai bagaimana sudut pandang kita terkait memahami agama kita masing-masing. Saya sudah tanya baik-baik kepada Pak Saifuddin, teman-teman. Beliau memang tidak akan berhenti menghujat baginda Rasulullah Muhammad sampai beliau menginginkan bahwa Al-Quran itu dihapus 300. Kalian tersakiti dengar itu, saya juga tersakiti. Tapi ini pilihannya Pak Saifuddin. Dan saya tidak tahu apakah Pak Saifuddin mewakili agama Kristen atau mewakili dirinya pribadi. Nah, biarkan orang Kristen juga menilai, melihat siapa yang toleransi. Bukankah yang toleransi itu artinya membiarkan? Tapi Pak Saifuddin tidak menerima kita menggunakan Al-Quran sebagai panduan berkeyakinan. Artinya ini yang disebut dengan sebenarnya Pak Saifuddin tidak toleransi kepada kita umat Islam. Tapi antara 300 ayat dihapuskan atau Abi Saifuddin yang duluan inilah. Ya itu kok Jul, jadiin Salwan menikah kedua. Ya, enggak apa-apa, kita doakan. Tuhan, terima kasih atas Komal Unirifa. Ada orang-orang yang mendoakan seperti itu memika kedua. Tapi aku balik. Tadi kan Unirifa mempertanyakan, ini Saifuddin mewakili kekristenan atau dirinya sendiri? Karena Abi pernah bilang kalau dia itu adalah rasul akhir zaman. Jadi Abi ini bergerak atas pribadi atau dorongan dari Roh Kudus nih, Abi? Boleh dijelasin? Ya, dorongan gerobak. Ada kan es doger, itu es dorong gerobak. Ya, kamu dorong aja itu. Tidak ada dorongan yang lain. Lah saya nanya Abi ini mewakili Kristen. Ya, Abi kan punya Roh Kudus. Kayak begitu, lu framing untuk nanti kamu masukkan ke YouTube kamu kan? Loh, ini dimasukin Abi. Kita nggak mengomentari diskusi hari ini. Apa yang kita bicara hari ini kan ditonton orang. Pak Saifuddin kan dilihat semua orang nih. Jadi makanya saya bilang bahwa kita ini di sini sedang mencoba menampilkan sisi terbaik kita. Saya sebagai seorang muslimah, saya mencoba menampilkan sisi terbaik saya. Walaupun dalam hati kecil saya sangat tersakiti dengan komentar-komentar Pak Saifuddin terhadap Nabi saya. Bagaimana kamu tapi saya tersakiti? Saya sudah jawab apa yang kamu tanya. Iya. Sampai itu dihapus. Oke. Jangan di mute dulu, Jai. Jangan di. Tadi kan Uni mempertanyakan Abi dibuka dulu. Buka dulu mic. Abi ini mewakili pribadi atau kekristenan? Karena Abi ini rasul akhir zaman. Coba tanya Abi rasul akhir zaman kan? Silakan. Mungkin aku yang harus bertanya supaya dijawab ya. Kalau si Julius ini kan buluku suntur. Jadi Julius ini kan tidak diterima. Yaudah, Pak Saifuddin, saya bertanya sekarang. Saya mau bertanya, apakah Pak Saifuddin ini mewakili pribadi dalam misi untuk menghujat Nabi kami atau memang mewakili agama Kristen? Iya, bagus. Saya mewakili orang-orang yang sudah berapa habis dihabisin oleh pedang yang bergerak. Ya, artinya mewakili orang Kristen. Dan penghinaan selama ini sudah terjadi dan orang Kristen terlalu banyak tumpah darahnya oleh berbagai macam pelukis sunturan itu. Siapa suruh pas perang sebabnya saya nggak mau berhenti. Nih mulut saya nggak akan berhenti nih. Enggak, siapa suruh pas perang kalahan. Enggak, bentar, kita butuh konfirmasi ini loh teman-teman. Jangan ikut ngomong Goldian. Ya, oke. Jangan ada yang panggil Abi sama manusia ini. Panggil saya manusia turun. aja itu sudah berlebihan. Saya turun. Kenapa kamu kemana? Kenapa kau kabur? Takut sama Bang Juma. Kenapa kabur dia? Begitu takutnya setan sama aku ya. Setan memang sangat takut sama Bang Zuma, memang paling takut memang itu. Ini kabur. Saya udah dapat poinnya tadi. Dapat poin dari Uni yang menjadi landasan saya dan pertanyaan saya selama ini yang dari hati ya terjawab sudah ya. Ya, siap. Itu aja. Baik, saya ulangi sekali lagi. Di room ini orang Islam berhak menjelaskan imannya. Karena room ini prioritasnya adalah untuk siar Islam. Atau ada bentar nih. Ada juga mungkin dari tambahan dari Bang Juma.
Boleh. Kita akan minta, Apa saya itu? akan langsung minta kepada Bang Gini, Zuma Bang untuk Zuma. menyampaikan. Saya tadi Bentar bang. Saya sapa dulu abang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dek, gimana, Dek? Ya, baik, kita di sini Bang, saya sudah bilang dari awal, Komal ini saya buka untuk setiap non-muslim yang ingin naik dan bertanya ataupun ditanya. Siapapun yang naik ke sini tidak ada paksaan dan tidak ada satupun gimmick. Maksudnya tidak ada settingan-settingan. Yang mau naik silahkan, termasuk orang yang sudah kita sepakati sebagai penista agama Islam, Pak Saifuddin Ibrahim. Nah, silakan Bang Zuma. Sebelum ke Bang Asman Harefa bertanya ke Bang Zuma, mungkin Bang Zuma mau prolog dulu. Kita akan mute, saya mute. Bang Zuma silakan. Iya, baik. Tadi menarik dari pernyataan siapa Saifuddin tadi itu. Dia tidak akan pernah berhenti menghujat Nabi. Alasannya karena adanya data-data di dalam kitab Al-Quran yang menyakitkan hati dia gitu ya. Nah, kalau kita seimbangkan, menyelaraskan dengan kitab yang mereka gunakan ya, Yesus itu malah mempersyaratkan untuk menjadi pengikutnya harus membenci kedua orang tua. Ibu yang melahirkan kita pun harus kita bencikan gitu. Saya hanya ingin bertanya terkait dengan kebencian orang-orang ini terhadap Nabi Muhammad SAW. Jangan melalui pola Quran, tapi melalui pola kitabnya mereka. Menurut kitab mereka nih, kitab yang digunakan oleh Kristen, penyesat yang muncul setelah yang mereka sebut Yesus ini, itu gelarnya Sallallahu Alaihi Wasallam atau Kristus. Itu aja pertanyaan saya. Kalau memang ada penyesat yang muncul setelah Yesus bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti Saifuddin ini wajar kalau dia kemudian keluar dari Islam, karena ternyata di Islam itu penyesat yang terindikasi bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada di Al-Quran atau ada di Islam. Tapi itu kita bisa dapatkan di mana gelar itu? Tertulis di mana gelar penyesat yang muncul setelahku adalah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu tidak ada. Rupa-rupanya yang ada di Bible itu gelar penyesat yang harus dihindari oleh Bani Israel. Pesan Yesus bergelar Kristus. Kristus itu di mana? Ya di Kristen. Saifuddin ini mengaku pengikut Kristus itu. Berarti Saifuddin ini terindikasi kuat pengikut penyesat. Itu. Jadi saya simpulkan saudara semuanya ya, bahwa materi yang sering saya angkat, gelar penyesat setelah para nabi yang diutus kepada Bani Israel itu bergelar Kristuskah atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Kristus maka Yesus, maka Kristen yang harus kita kulitin. Tapi kalau gelarnya Sallallahu Alaihi Wasallam maka Islam yang harus kita kuliti. Silakan. Masya Allah. Baik, dapat poinnya teman-teman. Oke, Bang Asman Harefa. Aku nambah dulu sebelum aku cabut. Ya, jadi Kemana? ada kegiatan Bang. Jadi gini ya, kalau kita bicara Saifuddin tadi kan dia udah ngomong bahwa dia akan terus menghujat, itu yang pertama. Iya, itu Terus yang poinnya. kedua, kita juga tahu bahwa Saifuddin ini pernah mengaku sebagai rasul kekristenan di akhir zaman. Dan orang Kristen selalu mengatakan bahwa mereka itu bergerak atas dorongan dari Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus. Bahkan banyak sekali pendukung-pendukung Beluku Suntur ini yang mengatakan bahwa Abi itu kepenuhan Roh Kudus. Dia berbicara itu karena dorongan Roh Kudus. Dia seperti rasul bersuara dengan sangat luar biasa gitu kan. Dia memperjuangkan kekristenan dan bla 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 bla. Jadi di sini kita tahu bahwa ternyata Roh Kuduslah yang membimbing Beluku Suntur Saifuddin untuk menghujat agama kita. Dan tadi juga Saifuddin sudah mengaku ya bahwa di Amerika mereka sering melempar masjid-masjid dengan batu. Ya, melempar masjid dengan batu, dan itu fakta teman-teman. Ngeri. Sering sekali saudara-saudara kita waktu Jumatan itu kalau parkir mobil dekat masjid, itu bannya dikempesin. Bannya dikempesin. Itulah mereka selalu parkir agak jauh untuk menghindari ya serangan-serangan dari pihak sebelah. Kalau di Indonesia coba kita lihat, aman sentosa. Bahkan yang ada kita difitnah. Mereka dirikan gereja sesuka hati tanpa izin. Begitu dilarang oleh pemerintah, kita yang disalahkan. Padahal sering juga kejadian orang Kristen lah ya yang mencegah pendirian gereja baru. Mereka bayar orang-orang untuk mengganggu pendirian gereja karena pendeta setempat tidak terima ada saingan yang baru. Itu yang terjadi. Terus dia juga bilang
bahwa dia mewakili orang-orang yang tersakiti karena Islam. Kita boleh cek fakta, nanti Unirifa coba dibukain bodycon ya. Bodycon jumlah korban di seluruh dunia karena agama. Ini biar teman-teman tahu. Jadi kita ngomong itu apa adanya dan melihat data. Jangan omon-omon. Ya kalau omon-omon semua orang bisa. Kita lihat aja fakta yang terjadi, berapa banyak korban dari ajaran kasih ini. Ya, yang dibilang sama Saifuddin, kasih batu, kasih mati orang, kasih pedang dan sebagainya. Sejarah mencatat jumlah manusia yang meninggoy gara-gara ajaran kasih ini luar biasa sadis. Paling 6 banyak juta di Jerman tuh. Ya. Jadi itu yang teman-teman harus tahu. Kita lihat dari buahnya. Seperti yang mereka selalu sampaikan, lihatlah dari buahnya. 2/3 dunia sudah merasakan bagaimana penjajahan. Kalau kita bicara Indonesia, di Indonesia kan Islam tidak diserang, tidak dilawan, karena masih mayoritas. Ini teman-teman harus catat, masih mayoritas. Kalau kita sudah minoritas, ya siap-siap aja kita seperti di Amerika, lagi sholat dilemparin, ya, lagi Jumatan, mobil kita dikempesin, motor kita mungkin hilang bannya dan sebagainya. Itu yang sudah terjadi di luar. Bagaimana dulu mereka memaksakan agama ini. Ya mungkin Unirifa silakan dilanjutkan ya. Terima kasih teman-teman semua. Ya. Dan Oke, Julius. kita nilai sendiri. Yuk. Oke, terima kasih. Itu poin kita sudah kita dapat ya. Memang beliau mengakui sendiri, beliau tidak, dia mengakui sendiri bahwa dia tidak akan berhenti menghujat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan oleh karena itu juga lah para apologet tidak akan pernah berhenti berdiri tegap untuk menyampaikan apapun yang terjadi. Kita tetap tidak akan pernah berhenti menjadi apologet. Kenapa? Orang-orang seperti itu akan muncul teman-teman ya, yang memang terang-terangan menghujat Nabi kita, dan itu diakui. Sekarang kita sapa beberapa orang, dan Bang Billy ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita sapa non Muslim untuk bertanya ke Bang Zuma langsung dan melakukan diskusi langsung. Mumpung Bang Zuma sudah ada di sini, Bang Billy, oke, menjadi berangkat. Yang lain standby dulu ya, Jay dan Goldian standby dulu. Pak Asman Harefa, silakan. Ada pertanyaan kepada Bang Zuma spesifik langsung diluncurkan biar dijawab oleh beliau. Iya, ya sih, hanya untuk mempertegas saja. Tadi kan saya bertanya sama Unirifa, apakah Tuhannya umat Muslim sama dengan Tuhannya Nabi Musa gitu. Jadi Unirifa katakan sama katanya. Jadi itu aja yang menjadi pertanyaan saya kepada Unirifa tadi. Karena selama ini saya bertanya benar Tuhannya umat Muslim itu dengan Tuhannya Nabi Musa itu sama. Jadi dibilang Unirifa tadi sama. Itu aja, Bang Juma. Iya, jadi tidak ada keraguan untuk itu, Bang. Karena kami umat Islam itu menyembah Rabbus samawati wal ard. Dan juga kemudian Bani Israel pun sama. Mereka menyembah pencipta langit dan bumi. Berarti sama kami. Di dalam kitab kami juga dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, Allah itu gelarnya Maha Suci lagi Maha Tinggi. Di dalam kitabnya saudara kita Yahudi Yesaya 5:16 pun dikatakan demikian. Pencipta langit dan bumi itu Maha Suci lagi Maha Tinggi. Jadi satu hakikat yang kemudian tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Nah, Tuhannya Bani Israel dan Tuhannya Bani Ismail itu bisa dikenal bukan melalui wajahnya, tapi dikenal dari ciptaannya. Alam semesta inilah bukti bahwa pencipta langit dan bumi itu ada. Berbeda dengan sembahan-sembahan yang lain, harus diwujudkan, harus dimediasikan, harus digambarkan. Seperti itu, saudara. Oke, baik. Terima kasih Bang Juan, terima kasih Unirifa. Saya dapat poinnya bahwa umat sama-sama umat Muslim dan Tuhannya umat Muslim dan Tuhannya Nabi Musa itu sama. Makasih lah. Makasih atas waktunya. Boleh? Terima kasih. Kan saya. Terima kasih. Boleh. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Asman. Oke, sama-sama. Ya, nanti kita akan bahas materi ini. Silakan Bang. Dinda, mohon maaf ini. Saya juga ada kelas. Saya tadi naik ke sini gara-gara Tai Saifuddin itu. Kalau bukan gara-gara Tai Saifuddin, saya tidak tinggalkan kemudian kumal saya. Coba dikatakan siap, di YouTube. Bang, cepat Bang, ada Tai Saifuddin di sana. Jadi saya langsung ke sini. Sorry saya mengganggu. Siap, Abang. Enggak masalah. Siap, aman. Akhi Billy, barakallahu fik.
Dinda Julius Godian, saya pamit ya. Ada kelas saya. Siap-siap abangku, siap-siap. Sejak mau asar, terima kasih banyak saya mengganggu. Lain kali kalau ada Teh Pudin saya akan naik lagi ke sini. Siap, aman. Akan ku kejar dia sampai di kubur. Ayo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat abangku, siap-siap. Iya, sama-sama, makasih. Ya, oke. Back to topic again ya. Oke. Bulu Kusuntur tadi telah mengakui bahwa memang dia tidak akan pernah berhenti menghujat baginda Rasulullah, karena memang keinginannya adalah menghapus ayat suci Al-Quran, dan itu sudah diajukan beberapa tahun lalu, dan itu yang menjadi asbab dia menjadi tersangka DPO, kemudiannya daftar pencarian orang ya. Nah, sekarang kita lanjut ke diskusi teman-teman, bahwa kehadiran para apologet ini, apapun yang terjadi, memang sangat perlu. Kenapa? Karena memang sudah ada deklarasi dari para petinggi-petinggi mereka sendiri yang bahkan diakui sebagai orang-orang yang dihormati, bahwa mereka itu tidak akan pernah berhenti menghujat Nabi kita. Maka tetap juga sebagai orang yang ada di ranah apologetika, saya juga tidak akan berhenti untuk membantah tuduhan fitnahan terhadap Nabi saya, walaupun mungkin dengan tertatih-tatih, dengan kekurangan dan dengan segala kekurangan yang saya miliki. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sekarang kita sapa, ada Alonso. Alonso, halo, selamat siang. Halo Bro Alonso. Mohon maaf yang di YouTube ya, mungkin ada sedikit gangguan di YouTube ya, karena ini dokumentasi aja ya, dokumentasi aja, biar kita rekam, biar kita simpan. Halo Brother Alonso. Alonso. Dibuka mute-nya Alonso, tadi saya mute. Brother Alonso. Brother Alonso. Halo Brother Alonso. Halo Pak Alonso, oke saya turunkan ya. Teman-teman yang silakan ada kepentingan silakan naik ke atas. Lagi-lagi saya katakan, saya mau buka panggil si Bulu Kusuntur lagi lah. Si Bulu Kusuntur nggak bisa dipanggil lagi. Biasanya kalau dia lihat aku sendiri dia naik, karena dia kalau dia naik sama aku kalau aku sendiri. Tuh. Ya kita sapa dulu di sini nih. Pak Alonso saya turunkan. Pak Junaidi, assalamualaikum warahmatullahi Muslim. Pak Junaidi. Cek dulu lah coba kali caitisan. Oke, sorry. Bang Billy itu apa? Bang Billy itu terjeda. Oke, Pak Haji Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Pak Haji Saifullah? Selamat datang di Komal Unirifa, Room Dialog Lintas Iman. Pak Haji Saifullah. Teman-teman yang tidak ada. Naik nggak dibuka. Kenapa orang-orang nih? Bang Billy mau tanya dong. Standby dong. Bang Billy jeda Bang Billy. Bang Billy terjeda. Punya ganti HP, teman-teman. Bang Billy terjeda. Oke, Pak Haji Saifullah. Oke. Turun. Oke. Bulu Kusuntur nih undang lagi lucu lawan Dokter Akal nih. Undang aja, dia lucu. Dia nggak pernah mau jawab aku, sensitif kali. Enggak, aku nggak pernah ngundang dia. Dia kalau aku lagi live dia naik. Kalau dia nggak